Dengan Angga ya? Iya Kak. Silakan, Ibu mau duduk di sini atau di sana? Di sini Bu. Situ. Panggilnya Ibu ya. Iya Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Angga? Lumayan baik sih Bu. Baik. Kenapa bisa lumayan? Ya, ada tadi masalah Bu. Kak. Kenapa? Masalah apa itu? Terlambat Kak datang Bu. Terlambat lagi datang. Kelas 10 tadi ya? Iya. Tadi kalau tidak salah. Iya iya. Apa ya? Bagaimana kesibukan hari akhir-akhir ini? Kerja tugas Bu karena sering menumpuk tugas. Kenapa bisa numpuk begitu? Ya itu selalu tunda-tunda Bu. Hobi tunda-tunda. Iya. Kesibukan tak yang lain kayak misalnya ekstrakurikuler tak begitu. Ikut di eskul toh? Iya Bu. Paskib toh? Iya. Bagaimana kesibukan tak akhir-akhir ini sama ekstrakurikuler tak yang itu? Ya sibuk Bu karena biasa setiap hari latihan dan kadang juga karena itu terlambat ke sekolah Bu. Kenapa bisa gara-gara itu kita terlambat? Ya, karena terlambat pulang Bu, jadi kayak agak lama juga tidur. Oh, agak lama tidur. Iya. Kalau boleh tahu apa hobi tak? Saya menggambar Bu. Gambar. Iya. Suka menggambar. Iya. Pernah ikut lomba-lomba gambar enggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Iya. Tapi hobi tak kalau misalnya di waktu senggang itu menggambar. Iya. Kalau kayak edit begitu Kayaknya kurang Bu. kurang. Iya. Lebih suka yang kayak gambar tangan, Kayak- gambar pakai tangan atau kayak dipakai elektronik begitu. Gambar di buku Bu. Karena saya juga lebih suka menggambar daripada melukis. Oh, seperti itu. Kalau boleh tahu tinggal di mana? Saya di Macin. Di sini. Iya. Sama siapa kita tinggal di sana? Saya sama orang tua, sama kakak adik juga. Anak keberapa kita? Saya anak kenal. Oh, anak kenal. Iya. Lumayan banyak nih. Iya. Kalau begitu biasanya di hari libur kita biasa lakukan apa di rumah? Ya kalau bukan menggambar ya paling pernah keluar sama teman. Keluar sama teman. Iya. Biasanya tuh keluarnya bagaimana? Main-main begitu. Iya main. Nongkrong. Iya, Mana biasanya nongkrong? Kalau boleh tahu. Di rumahnya teman atau di kafe begitu. Iya. Sebelumnya sudah kita enggak kenapa ibu panggil ke sini? Ya mungkin karena masalah tadi pagi Bu terlambat datang. Sudah tahu begini dari pagi Pasti. terlambat. Iya. Iya. Nah, ibu di sini memanggil Angga itu karena sudah tahu itu Iya, ibu Bu. panggil kita ada masalah terlambat. Iya. Sudah terhitung lebih dari 3 kali uji ini Ya, Bu. di catatan ibu di pengembangan BK Iya. ada Minamata lebih dari 3 kali. Nah, itu kalau sudah lebih dari 3 kali itu dipanggil lagi untuk dilakukan konseling. Iya Bu. Jadi ibu panggil kita sini dalam proses konseling untuk menyelesaikan masalah tak yang terlambat ini. Sudah pernah dengan enggak konseling? Pernah Bu. Kira-kira menurut tak apa itu konseling? Itu kayak bimbingan untuk anak yang kayak saya gitu Bu yang terlambat 3 hari. Bimbingan. Iya. Kayaknya sudah tahu bikin ini tadi. Iya, Bu. Oke, tapi mukanya perjelas dulu. Iya. Jadi konseling itu merupakan proses pemberian bantuan dari ibu, Iya. yaitu sebagai konselor kepada Naangga sebagai konseli untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi Naangga. Iya. Masalahnya itu bisa berupa masalah pribadi seperti terlambat ini, Iya. masalah sosial, masalah belajar dan maupun masalah persoalan karir. Iya. Nah, ibu tadi singgungkan mengenai konselor dan konseli. Jadi konselor itu
ibu sebagai konselor tugasnya itu adalah mendengarkan cerita atau masalah yang dihadapi Nangga tanpa menghakimi, serta membantu mencarikan solusi yang bisa membantu Nangga keluar dari masalahnya. Sedangkan Nangga sebagai konselor itu bertugas untuk menceritakan masalahnya secara terbuka tanpa ada yang tutupi dan secara jujur juga. Jadi sudah mengerti kita peran tak di proses konseling ini, sudah Miki juga tahu apa itu konseling, sudah kita. Nah, di konseling ini juga ada yang namanya asas, ada asas keterbukaan, gimana secara terbuka kita ceritakan masalah kak, dan jangan yang ditutupi, maupun apa sekecil itu pun harus kita buka supaya bisa kita sama-sama menemukan cara jalan keluarnya gitu. Kemudian yang kedua ada asas kerahasiaan, di mana semua yang diceritakan oleh Nangga akan secara ibu simpan secara rahasia, jadi tidak bakalan disebarluaskan, cuma berhenti ke ibu sama kita berdua tahu, tiba-tiba kita sama Allah gitu. Terus terakhir asas kesukarelaan, di mana kita secara sukarela datang ke sini tanpa ada paksaan, sukarela aja kita. Sukarela, tadi jadi paksaan dari orang lain. Kebetulan. Iya pasti. Nah di konseling juga itu ada namanya kesepakatan waktu. Ini kita ada waktunya. Misalnya itu sekitar 30-an sampai 40 menit. Nangga mau bagaimana? Sepakat 30 menit? Iya 30 misalnya. 30 aja, karena ada kegiatan tak? Enggak, setelah ini ada. Takutnya dipanggil nanti sama guru-guru yang mapel selanjutnya. Oh gitu ya? Tertinggal nanti. Jadi 30 menit di sepakat Ki, 30 menit ke depannya di ya, sudah Wiki sepakat itu, dan juga ibu dilakukan mulai proses konseling, jadi kita akan mulai ke tahap selanjutnya. Tapi ibu mau tanya dulu bagaimana kita siap mati ini? Iya siap Banget atau siap biasa aja? Siap sekali Bu. Siap sekali. Jadi kan ya bisa Nangga ceritakan masalahnya yang bisa membuat Nangga ini terlambat. Ya itu bukan malas Bu. Kalau pagi subuh kan sholat subuh, terus saya itu malah lanjut main HP Bu, bukannya kayak beres-beres lanjut persiapan ke sekolah. Nah pada saat saya main HP itu saya ketiduran Bu, jadi bangun-bangun sudah kesiangan. Nah terus malam juga kan begadang, bukannya kayak siap-siapkan peralatan buku, alat tulis dan segala macam. Jadi begitu Bu, jadi mepetnya di pagi hari, jadi bisa terlambat. Macam tuh main dekat gini sama waktu di bisa toh, tapi kita memang sengaja tunda-tunda. Kenapa kita sengaja bisa tunda-tunda? Ya itu sifatnya malas. Terus tidak bisa diatur waktu kan, berarti juga disiplin. Disiplin waktu lah. Pernah bikin tidak coba untuk kayak berusaha produktif di pagi hari? Susah Bu, karena sudah kebiasaan. Orang itu gimana dulu, kayak misalnya kita ngeliat diam-diam begitu saja, bukannya kayak gesit. Orang tua juga Pak lebih duluan pergi kerja dari saya. Tapi kalau misalnya dibilang bangun pagi, bangun jadi cepat. Bangun. Cuma saya tunda. Itu biasa kan kita bilang tadi kita tunda karena main HP kita. Itu main HP ngapain di HP? Game apakah? Kalau game kurang. Apa itu? Kayak scroll IG atau TikTok. Muta lebih menarik itu main HP dibanding bersiap gitu ke sekolah. Iya Bu, karena saya pikir kayak
masih ada di waktu nih, jadi saya main HP dulu. Saya main HP, tahu-tahu ketiduran Bu. Ketiduran tuh. Iya, Kalau malam itu kenapa bisa begadang? main game Bu. Main game. Iya, kadang juga pulang malam. Itu pulang malam Ki karena apa? Nongkrong Bu. Nongkrong. Iya, Nongkrong. Itu tadi kita bilang juga biasa pasti jadi iya. pulang malam. Biasa tidur pulang lagi tuh jam berapa? Kalau semisal kayak latihan basket kan itu selesai pulang jam maghrib lah Bu. Maghrib terus itu kadang biasa karena saya pikir tidak ada waktu ku main HP pada saat di sekolah, ya jadi saya luangkan waktu ku main HP tengah malam. Jadi biasa jam 12 atau jam 1 baru tidur. Jam 12 jam 1? Iya. Oh kita kalah kali sih biasa jam 9 tidur nah. Iya. Ya. Jadi kan tadi bisa simpulkan toh terkait masalah tak itu karena suka menunda, malas kurang kedisiplin, kayak lebih tertarik ingin hak di pagi hari lelet gitu, Iya Bu. kayak lebih kita dengan main HP dibanding makan, siap-siap mandi, terus malam juga suka begadang, suka juga apa di main game sebelum tidur. Di sini ibu mau pakai teknik yang ibu gunakan dalam konseling itu adalah teknik kontrak perilaku. Tapi sebelum ibu berikan teknik kontrak perilaku itu, ibu mau analisis ABC terkait dengan masalah yang Nana Angga ini hadapi. Jadi apa sih itu analisis ABC? Jadi analisis ABC itu berfungsi untuk agar kita bisa sama-sama tahu bagaimana masalah yang dihadapi oleh Nangga ini secara terstruktur. Jadi kita bisa analisis kita terkait dengan peristiwa yang membuat Nangga terlambat, perilaku yang ditimbulkan, serta konsekuensinya. Yang pertama kan ibu tadi sebut ABC. Pertama ada attention atau kejadian yang menimbulkan perilaku yang Nangga timbulkan. Kita tahu untuk kejadian-kejadian bisa kita berikan begitu kejadian yang membuat kita terlambat. Ya itu yang main HP itu pagi hari, terus ketiduran, lambat juga tidur malam, mungkin pengaruh malas Bu. Malas. Iya. Jadi bisa disimpulkan kalau kayak kejadiannya itu terdistraksi sama gawai. Terus juga kayak tugas-tugas sekolah atau dikerjakan di terlambat. Terus kayak kita siapkan di buku-buku kita pada malam hari. Nah selanjutnya itu behavior atau perilaku yang timbulkan. Nah ada perilaku yang timbulkan dari kejadian tersebut bagaimana? Terlambat. Perilakunya terlambat. Terus sebelum terlambat itu ada pasti kayak contohnya main HP terus kira-kira apa lagi? Baju tak berangkatan enggak? Iya baju kan iya, kayak tergesa-gesa baru kita melakukan kilan yang buruk begitu enggak? Iya. Terus apa lagi kira-kira? Urus-urus alat buku. Kalau tidak kita siapkan di malam hari, baru kita siapkan di pagi hari tuh. Tambah kurang waktu. Malah kayak menambah terlambat gitu waktunya. Terus apa lagi kira-kira? Mungkin itu aja. Iya. Nah, kan sudah kita terkait apa yang menimbulkan perilaku terlambat atau terus kita tahu juga perilaku yang ditimbulkan seperti kurangnya kesiapan di pagi hari, HP,
terlambat, terus juga kayak apa namanya, jadi tak kusut, tidak lengkap di atribut sekolah atau kira-kira terakhir tuh aksi, yaitu konsekuensinya. Jadi menurut Anda kira-kira apa sih konsekuensi yang kita dapatkan dari perilaku terlambat ini? Kalau secara saya pikir Bu, mungkin kayak yang sering saya dengar dari dunia konseling itu, mungkin konsekuensinya kayak alfa ya dari guru, terus pengurangan poin, terus sikap, penilaian sikap, terus mungkin ya contoh yang tidak baik itu ada bilang. Terus juga yang paling diingat itu ketinggalan pelajaran, Iya. tidak masuk jadi yang pertama, Iya. yang kedua. Jadi begitu, juga gitu banyak konsekuensinya. Kira-kira Anda mau berubah nggak? Mungkin ke depannya saya mau berubah Bu, karena saya juga capek, mungkin juga orang tua sudah kecewa, saya begini. Ini sudah termasuk baru nih, lambat Pak. Iya. Ini kita masih dipanggil orang baik, kalau ke depan itu orang tua Iya. atau jadi tidak tahu kita konsekuensinya, buat kita berubah tak? Siap mau Atau Iya. mau banget atau mau belajar? mau sekali. Sekali. Iya. Oke, jadi kita tahu itu dengan analisa emisi, jadi itu memfasilitasi kontrak perilaku. Kita tahu tidak apa itu kontrak perilaku? Tidak. Tidak. Jadi kontrak perilaku ini berupa kesepakatan antara konselor dan konseli terkait perilaku yang Nangga ini ubah. Jadi kontraknya itu kayak kesepakatan secara tertulis lah. Gitu, isinya itu seperti perilaku apa yang Nangga ubah, terus terkait dengan reinforcement positif dan reinforcement negatif. Nah, Anda tahu nggak apa itu reinforcement positif dan negatif? Tidak Pernah dengar. tidak mendengar. Iya. Jadi reinforcement positif atau penguatan positif dan negatif itu adalah apa yang didapatkan Anda jika perilaku Anda ini berubah. Kalau misalnya perilaku Anda ini bisa diubah, itu pasti penguatan kita sama-sama membuat sebuah penguatan positif. Misalnya kayak penguatannya itu seperti Anda mendapatkan poin tambahan karena itu sudah tidak terlambat, terus Anda menjadi contoh yang baik, terus juga Anda bisa tidak ketinggalan pelajaran lagi. Kalau misalnya penguatan dari ibu bisa kasih hadiah kepada Anda, bisa berikan cemilan atau apa semacamnya dari ibu sebagai bentuk penghargaan. Kalau misalnya perbuatan negatif itu jika perilaku Anda tidak terubah sama sekali. Jadi penguatan negatif itu seperti Anda tidak masuk dalam ketaman yang kedua, ketinggalan pelajaran, terus pengurangan poin, dan bisa jadi juga Anda dapat dukungan dari guru lain. Anda tidak mau kan seperti itu? Tidak. Jadi ibu kasih kontak perilaku dulu, ini kata-kata keras, ketemu deh. Jadi ini ya, ibu kasih kontrak perilakunya. Ini dibaca di situ toh. Di situ saya titik pada tanggal titik menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. Jadi di situ tulis di nama kak sama tanggal berapa ini. Silakan tulis. Itu kan menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. Nah, apa yang akan Anda lakukan? Itu kedepannya.
supaya tidak terlambat. Apa yang utama Yang harus paling dilakukan? utama itu mungkin ya cepat pulang ke rumahmu dan tidak begadang lah. Tulis. Ya. Di sini gitu. Iya. Ya. Tuh, ada di situ nomor. Oke. Yang kedua apa lagi? Persiapkan barang di malam hari. Tulis aja. Ya. Yang ketiga, Mungkin ya, seperti yang tadi Bu, yang tidak malas-malas nih pagi hari Bu, mungkin kayak langsung beres-beres. tidak bermain HP Iya, Bu. saat pagi hari. Oh, Itu saja. Apa Iya. lagi? Ada lagi nggak? mungkin itu dulu yang paling sering Bu. Yang terjadi? Oke. Terus di situ kan ada tertulis kerja usaha saya dikatakan berhasil jika kira-kira Jika saya mampu melakukan hal di atas tadi. Silakan tulis. Tuh. Tidak, di Iya. lembar itu di bawahnya lagi ada tertulis apabila saya berhasil melakukannya, saya akan mendapatkan hal. Nah, apabila kira-kira apa yang bagus? apa itu? Kalau misalnya berhasil diadukan, mungkin apa? Mungkin itu Bu yang penilaian sikap paling Diberikan poin. Iya, Bu. Terus apa lagi? kalau saya sih ikut dari ibu saya. Kalau ibunya kasih di kelas tambahan supaya itu pelajaran tak yang tertinggal bisa kita ambil kembali, saya bicarakan sama mata pelajarannya mungkin ya. Boleh. Penting nggak sih itu kan? Ya, penting. Mau kan? Ya. Iya. Terus mungkin dia di situ juga lagi tertulis ya, jika saya gagal maka saya mengenai regular konsekuensinya maaf penguatan negatifnya apa kalau misalnya anggap mesti bisa berubah ke depan Mengapa poin lagi? dengan poin. Iya. Terus apa lagi? Cuman yang Tidak ada kelas tambahan. ya, Ya. Terus apa lagi? Ada itu aja. ya, Kemudian terus di situ ada mengetahui konselor dan konsili, sedangkan Angga tanda tangan di kertas bagian konsili. Sudah disimpannya. ya Bu. Ini disimpan sebagai pengingat bahwa kita sudah pernah melakukan kesepakatan secara tertulis. Ya Bu. Jadi Angga harus bisa lakukan. Kita kan sudah sama-sama membuat kesepakatan ini. Ya. Jadi terkait seperti ini juga ini waktu kita sudah cukup hampir mencukup Ya Bu. Nah, Angga juga pasti ada pelajaran selanjutnya toh. Ya Bu. Jadi ibu mau mengakhiri proses konsul kita pada hari ini. Tapi sebelum itu ibu mau menganggap apa namanya minta
sebagai dampak negatif dari kemalasan, kebiasaan malas, mungkin berdampak seperti di sekolah terlambat, bisa juga berdampak bagi orang lain seperti orang tua saya yang sudah kecewa lihat saya sering terlambat. Dan mungkin juga sebagai pelajaran lah bahwa kemalasan itu bukanlah jalan untuk menjadi seorang yang sukses. Jadi Anda kan sudah mengerti banget gitu terkait apa sih dampak negatifnya pulang terlambat, mengapa perilaku terlambat harus diubah, dan kita juga sama-sama tadi sudah merumuskan tujuan Anda ke depannya mau apa, sudah analisis permasalahan, bahkan sudah melakukan kontak perilaku toh. Jadi setelah ini bagaimana perasaan setelah mengikuti proses counseling kita pada hari ini? Ya mungkin tunggu dan saya sudah sadarlah atas kesalahan saya. Ya saya belajar juga beberapa konsekuensinya jika saya melakukan kesalahan, dampak-dampaknya gitu. Kemudian nanti ibu kedepannya bakalan memantau di bagaimana nanti lain anak angganya akan berubah atau tidak. Jika misalnya tidak berubah, ibu akan melakukan tindak lanjut dengan kontak yang baru. Tapi kalau sudah tidak, ibu akan menggunakan kontak pelakunya. Jadi kan pertemuan konseling ini tidak dilakukan hanya sekali saja. Jadi akan ada pertemuan selanjutnya kalau misalnya Anda masih belum bisa berubah. Jadi kan otomatis kita lobby lah pertemuan selanjutnya. Kira-kira Anda bisa dari mungkin hari Jumat kan cepat pulang di bisa jadi yang waktu pulang dibanding jam-jam yang kosong ini karena kan banyak waktu dimakan sementara dia istirahat kan kurang juga. Iya betul. Oke, jadi sudah memiliki tahu TV teman selanjutnya. Lebih Kalau dia di jam pulang sekolah dia. ya Bu. Jadi ibu akhiri konsel kita pada hari ini. Terima kasih Anda sudah datang. Mau datang secara sukarela untuk dibantu masalah-masalahnya. Ibu apresiasi. Terima kasih ya. Pamit dulu Bu. Ada yang bisa lagi jadi? Iya Bu. Jadi Ya, Bu.